Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di sini bersama channel hamba Allah ya tentunya. Di video kali ini saya akan berbagi sebuah amalan atau doa-doa lagi untuk kalian semua. Sebagaimana dengan judul, saya akan berbagi sebuah doa gimana cara doa melunasi hutang atau rezeki supaya lancar sesuai sunnah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sesuai sunnah berikut ini perlu diamalkan oleh setiap orang agar bisa segera terbebas dari beban yang melilit. Hukum hutang piutang dalam Islam adalah mubah atau boleh ya. Bahkan Islam menganjurkan pemeluknya untuk memberi hutang kepada orang yang mempunyai kebutuhan ya. Jadi orang hutang piutang itu menurut hukum Islam itu boleh, asal nanti ada rinciannya ya. Masalah hutang piutang itu dalam agama Islam dan juga dalam agama luar Islam itu beda ya, cara hutang piutangnya itu beda. Doa agar rezeki lancar dan berlimpah juga bisa diamalkan di sini ya. Dan doanya ini juga bisa untuk membereskan hutang Anda semua. Hutang masuk dalam akad sosial ya. Ini hutang masuk dalam akad sosial yang mendapatkan janji pahala, asalkan tidak mengandung unsur haram. Dalam hutang piutang itu yakni riba, artinya meminjam uang dan diharuskan membayarnya lebih dari uang yang dipinjamkan, itu tidak boleh ya. Dalam bahasa Arab hutang disebut dengan al-qard ya, yang secara etimologi artinya adalah memotong. Sedangkan menurut syar'i atau kaidah Islam memiliki makna memberikan harta dengan dasar kasih sayang. Ini menurut Islam ya, kepada siapapun yang membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar, serta akan dikembalikan lagi kepada yang memberikan misalkan ya. Ini menurut Islam seperti ini ya. Boleh hutang piutang itu asal dengan syarat tanpa adanya lebih atau menguranginya. Ini secara Islam ya. Hutang piutang itu memberikan harta kita itu kepada orang yang membutuhkan dengan dasar kasih sayang kepada siapapun yang membutuhkan dan dimanfaatkannya itu di jalan yang benar. Misalkan nih, kalian memberikan uang, memberikan pinjaman atau hutang kepada si A, lalu si A itu menggunakan uang tersebut dengan hal-hal yang dilarang oleh Islam ya, yang dilarang oleh syar'i. Misalkan buat beli khamar, mabuk-mabukan, terus buat beli apa ya sih, yang penting itu sesuatu yang diharamkan oleh agama Islam, itu tidak boleh. Terkecuali kita memberikan hutang kepada seseorang itu dibutuhkannya dengan di jalan yang benar, seperti itu boleh ya. Dimanfaatkannya itu dengan benar serta akan dikembalikan lagi kepada yang memberikannya ya. Dalam ajaran Islam, orang yang berhutang itu dan memberi hutang diatur dan dicatat ya dengan baik agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Mungkin selain itu, orang yang meminjam uang itu atau yang berhutang itu harus mempunyai niat kuat mengembalikannya ya. Jangan sampai orang yang punya hutang itu ada niatan untuk tidak mengembalikan karena misalkan si A ya, orang yang saya pinjam uang ini udah kaya raya, terus kalian nggak mau mengembalikan, itu tidak boleh ya. Dalam ajaran agama Islam ya, orang yang berhutang itu harus punya iktikad kuat untuk mengembalikannya ya. Dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala itu telah memerintahkan kepada manusia agar jika bermuamalah yakni melakukan hutang piutang harus dicatat ya, pokoknya harus dicatat ya.
Agar hutang itu bisa segera terlunasi, gimana caranya? Selain wajib berusaha, juga dibarengin ikhtiar ya, atau juga disertai dengan ikhtiar seperti saya katakan di video saya yang sebelumnya, dengan banyak berdoa, banyak usaha, dan melakukan amal soleh lainnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin tanpa berlama-lama saya akan memberikan berikut adalah doa melunasi hutang. Doa melunasi hutang. Doa ini untuk sahabat Rasulullah dari kaum Ansor, yakni Abu Umamah ya. Suatu hari itu Rasulullah melihat Abu Umamah tengah duduk di masjid dan termenung dengan mata kosong ya. Kasihanlah kalau melihat si Abu Umamah ya. Rasulullah itu bertanya kepada Abu Umamah, apa yang terjadi dengan Abu Umamah ini? Sebetulnya Abu Umamah itu menjawab bahwa dirinya itu sedang kesulitan membayar hutang. Rasulullah pun itu mengajarkan doa melunasi hutang kepada Abu Umamah, dan lalu Abu Umamah itu membaca dan mengamalkannya. Beberapa waktu kemudian Abu Umamah mengabarkan bahwa hutangnya telah lunas. Masya Allah. Kesedihan, kebingungan, kekhawatiran, kelemahan, dan kemalasan yang ada pada Abu Umamah pun itu menghilang. Berikut adalah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada Abu Umamah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Abu Umamah di saat Abu Umamah dilanda kesulitan untuk membayar hutangnya, yang artinya, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan, dan saya berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dan saya juga berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir, dan saya juga berlindung kepadamu dari keutamaan agama dan menaklukkan orang-orang berkata saya dapat melakukannya. Tuhan yang maha perkasa lagi maha mulia dan telah melunasi hutangku kepadaku ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah bacaan doa agar cepat melunasi hutang yang dapat diamalkan untuk kita semua setiap selesai sholat wajib dan sholat malam maupun duha. Jangan lupa untuk mengamalkannya bila sedang terjerat hutang atau terjerat kesusahan yang lainnya ya. Dan untuk cara doanya sudah saya bilang tadi. Setiap Anda selesai sholat, baca doa ini, sholat wajib maksudnya. Setelah Anda selesai sholat wajib, baca doa ini, dan sholat malam maupun sholat duha, baca doa ini agar hutang kalian bisa cepat teratasi atau selesai ya. Jangan lupa untuk mengamalkannya bila Anda semua sudah sedang dalam terjerat hutang atau terjerat dalam kesusahan yang lainnya. Mungkin cukup sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.